ahlullahi wa khasatuhu. Ahlul Quran, mereka itu adalah keluarganya Allah, orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa mereka sampai dianggap Allah menjadi keluarganya? Karena mereka bersungguh-sungguh dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Qur'an, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an itu sudah menjadi darah daging dalam dirinya. Ya. Makanya Allah jadikan mereka seolah-olah seperti keluarganya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa nanti siapapun yang senantiasa mengemban Al-Qur'an, baik itu membacanya dengan semangat, menghafalnya dengan semangat, kemudian juga mentadaburinya, mengamalkannya dalam kehidupan, maka nanti Allah akan naikkan derajat mereka di surga. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li hamilil Qur'an, dikatakan kepada hamilil Qur'an, pengemban Al-Qur'an, iqra, bacalah, warqa, dan naiklah derajatmu, warattil, dan bacalah, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membaca ketika di dunia, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu nanti di surga itu tergantung sampai mana kamu membaca. Jadi seberapa banyak porsi kita dalam baca Al-Quran, seberapa banyak ayat yang sudah kita hafalkan, itu juga nanti menentukan kelak derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi bacaan kita, semakin bagus bacaan kita, semakin banyak hafalan Al-Qur'an kita, maka insya Allah itu akan semakin naikkan derajat kita di surga, semakin menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu juga status terbaik Allah berikan kepada kita, kepada siapapun yang mereka mengemban Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi status terbaik pun juga kita dapatkan. Selain dari yang pertama kita menjadi keluarganya Allah, yang kedua kita dinaikkan derajatnya di surga, yang ketiga kita juga mendapatkan status terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita mempelajari dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Nah, terkadang muncul dalam benak kita bahwa ketika kita belajar Al-Qur'an, ketika kita belajar membaca Al-Qur'an ataupun menghafalkan Al-Qur'an ataupun mentadaburi Al-Qur'an, terkadang muncul perasaan bahwa belajar Al-Qur'an itu susah, menghafal Al-Qur'an itu susah, membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar itu susah. Maka kita ketika kita merasa seperti itu, maka kita harus hilangkan perasaan-perasaan seperti itu. Perasaan bahwa belajar Al-Qur'an itu susah. Perasaan bahwa menghafal Al-Qur'an itu susah. Perasaan bahwa mentadaburi, memahami Al-Qur'an itu susah. Tidak. Bahkan Allah telah berikan jaminan secara langsung bahwa siapapun yang punya tekad untuk belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, maka sungguh Allah berikan jaminan kemudahan. Allah telah berikan jaminan kemudahan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala qad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Dan sungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Adakah orang yang mau mengambil ibrah, pelajaran dari itu semua, dari Al-Qur'anul Karim? Jadi kemudahan ini merupakan jaminan yang Allah berikan langsung kepada siapapun yang mengemban Al-Qur'an. Mudah, 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 dan juga mudah. Allah ulang sebanyak 4 kali dalam surah Al-Qamar. Diulang itu dalam arti bahwa benar-benar mudah
itu pengulangan ayat dalam Al-Quran biasanya itu menunjukkan taukid ya, atau takkid ya, penguatan bahwa apa yang makna terkandung dalam ayat itu begitu penting dan juga ya sangat mudah ya, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan pernah muncul dalam pikiran kita susah belajar Al-Quran, susah menghafalkan Al-Quran, susah untuk mempelajari tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Ya, jadi mudah itu sudah menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang mau untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk menghafalkan Al-Qur'an dan tentu menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Nah, kemuliaan berikutnya yang Allah berikan, keutamaan berikutnya yang Allah berikan pada ya kita para pengemban Al-Qur'an atau santriwan, santriwati yang bersemangat dalam menghafalkan Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, yaitu ya Allah jadikan orang-orang yang mahir terhadap Al-Quran, bahwa mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi di akhiratnya Allah Subhanahu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Siapapun yang mahir membaca, mahir menghafal, mahir mentadabburi Al-Quran, maka kedudukannya nanti bersama dengan para malaikat-malaikat yang mulia, lagi tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir ya, bahwa ya siapapun yang memuliakan Al-Quran, siapapun yang mengemban amanah Allah untuk menjaga Al-Quran di muka bumi ini, maka insya Allah ya Allah akan muliakan. Allah berikan kemuliaan, baik kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah takut ya, adik-adik semuanya ya, anak-anakku, santriwan santriwati ya, jangan pernah merasa takut ya ketika kita sudah mencintai Al-Qur'an, ketika kita sudah bersemangat untuk menghafalkan Al-Qur'an, ketika kita sudah bersemangat untuk membaca ya, bertilawah dengan semangat ya. Insyaallah Allah akan janjikan kemuliaan kepada kalian. Allah akan janjikan kedudukan yang tinggi kepada kalian. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW ya memberikan jaminan pula dalam hadisnya, ya, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadau biha akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an, ya, wa yadau biha akharin, dan juga merendahkan suatu kaum juga dengan Al-Qur'an. Maka patokan kemuliaan bagi kita sebagai seorang mukmin adalah seberapa dekat kita dengan Al-Qur'an. Semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka insya Allah kita akan menjadi hamba yang semakin mulia, mulia di sisi manusia maupun mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berlemas-lemas ya. Jangan pernah letih-letih ya untuk kita ya bersemangat dalam membaca Al-Qur'an. Ya, untuk kita bersemangat dalam bermujahadah ya membersamai Al-Qur'an. Maka insyaallah ya kita akan menjadi manusia yang mulia ya dengan kita memuliakan Al-Qur'anul Karim. Nah, jaminan kemuliaan dari Allah ya, ini saat ini ya, Masya Allah ya, kalau adik-adik semuanya ya mungkin nanti yang mau kuliah ya punya basic hafalan Al-Quran itu ya bisa kuliah dimanapun ya, bisa milih ya, bahkan ya jurusan yang terkenal begitu mahal ya di jurusan kedokteran itu sekarang juga sudah banyak pula yang menggratiskan pendidikan ya untuk mereka para penghafal Al-Quran, untuk mereka ahlul Quran. Ya, jadi nggak usah takut dan nggak usah cemas ya. Nanti kedepannya kalau saya cuma modal hafal Quran, apa yang saya dapat ya? Ya, insya Allah Allah berikan kemudahan. Sampai nanti kalian ya berpikir masalah pendidikan ya, itu setelah ya kalian lulus dari pesantren di SMA, itu mau kuliah ya berbagai macam kampus dengan berbagai macam jurusan ya banyak yang memberikan beasiswa kepada mereka para penghafal Al-Qur'an ya, pengemban Al-Qur'an. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah takut, nggak usah cemas ya.
yang justru ya nanti kita tidak bersemangat. Maka ya motivasi saya untuk terus bersemangat ya bersama Al-Qur'an, untuk terus bersemangat dalam menghafalkan Al-Qur'an. Karena jaminan Allah itu insya Allah pasti kita dapatkan ketika kita mau bersamai Al-Qur'an dalam kehidupan. Nah, ini sekarang juga menarik juga ya untuk kita perhatikan bagaimana Ahlul Quran itu sampai dalam tahapan makanan, ya itu sekarang sudah banyak yang menjamin juga, ya sudah banyak yang menjamin ya bahwa siapapun yang hafal Quran ya, ataupun hafal beberapa surat dari Al-Quran itu Allah berikan kemudahan. Ya ini kita lihat, masya Allah sekarang Ahlul Quran itu sebegitu dimuliakan di tengah masyarakat kita. Ya ini makan pecel lele ya, ini gratis ya gratis. Kenapa? Ya syaratnya satu ya, bagi yang menghafalkan Al-Quran. Ya. Nah, kita lihat nih, Masya Allah, siapa yang senang dengan bakso, ya? Ada santri-santriwan di sini, santriwati yang senang dengan bakso? Nah, bakso Malang. Ya, yang senang, ya, Masya Allah, Allah berikan ya bakso gratis ya selamanya ya bagi para penghafal Al-Quran. Ya. Nah, yang suka ngopi, ya mungkin ada asatid di sini, ya. Guru-guru ataupun santriwan santriwati yang senang dengan ngopi, ya ini Allah berikan gratis ngopi ya bagi para hufadzul Quran, penghafal Al-Quran, ya. Kemudian ada juga, masya Allah, yang nggak mau capek ya, penghafal Quran yang pengen fokus untuk menghafal, fokus untuk murojaah, ya fokus untuk membaca Al-Quran. Nah ini nggak usah sibuk-sibuk nyuci lagi sekarang ya, sudah ada laundry gratis umur hidup khusus para penghafal Al-Quran, Masya Allah. Ya. Nah, ini juga makan ya, disediakan makanan ya, KFC ya, KFC, yaitu ayam chicken, siapa yang suka dengan chicken ya, Masya Allah. Ya, ini juga ya, gratis bagi para penghafal Al-Quran, atau ini malah cuma hafal surah Al-Mulk ya, hafal surah Al-Mulk diberikan makan gratis ya, chicken, Masya Allah, tabarakallah. Nah, Masya Allah, ini juga ada nih bakso syaitan. Ini bayarnya cukup dengan doa ya bagi para penghafal Al-Quran. Ya. Jadi gratis untuk para penghafal Al-Quran. Nah, makan soto juga sama ya. Dan ini di berbagai wilayah ya, nggak cuma di tempat tertentu aja. Bahkan sekarang di seluruh wilayah banyak sekali ya hal-hal seperti ini kita dapatkan di tengah masyarakat kita. Ya, makan soto gratis untuk para hufadzul Quran, penghafal Al-Quran. Masya Allah. Nah, yang suka minum jamu ya, para ustadzah mungkin ya, ibu-ibu guru yang suka minum jamu, atau mungkin santriwan-santriwati yang senang dengan jamu, ini juga ada jamu yang gratis ya untuk para penghafal Al-Quran. Masya Allah. Nah, ini juga masih sama ya, gratis selamanya untuk para penghafal Al-Quran ya, ayam bakar, ya bakso. Nah, ini juga sama ya, santriwan-santriwati yang suka dengan kerupuk ya. Ini yang suka dengan kerupuk, Masya Allah ya, ini juga ada kerupuk sepuasnya, itu silahkan diambil ya, makan kerupuk sepuasnya ya, bagi para penghafal Al-Quran ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini kemudahan-kemudahan ya, yang Allah janjikan, dan itu sudah real ya, di tengah masyarakat kita itu, Masya Allah, begitu mulianya para ya, hamilul Quran, para penghafal Al-Quran ya, para pengemban Al-Quran. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah hilang semangat ya untuk kalian semua menjadi para penghafal Al-Quran. Insya Allah dengan kalian menghafal Al-Quran, ya Allah akan muliakan kalian, muliakan derajat kalian di dunia, maupun juga Allah muliakan kalian di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini juga Masya Allah yang mau nikah ya, ada gratis ya foto wedding ya untuk siapapun yang hafal Al-Quran ya, dan lain sebagainya, Masya Allah ya. Sebegitu mulianya ya, dan sebegitu mudahnya ya hidup bagi para penghafal Al-Quran, sampai makan makanan ya, semua kebutuhan itu akan Allah berikan jaminan ya bagi siapapun, bagi mereka yang mengemban Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana sebenarnya ya kapasitas para ulama-ulama terdahulu ya, para a'immah madzhab ya, dan juga para ulama-ulama yang mampu menghasilkan karya-karya ya, bahkan para khalifah ya, para pemimpin ya di masa-masa dahulu ya, sungguh ya para pemuda-pemuda itu ya lahir dan mulia ya,
di usia yang masih muda karena mereka dari kecil sudah hafal Al-Qur'an. Ya, bayangkan Al-Imam Asy-Syafi'i ya, itu 15 tahun ya, ini usia kalian ya, masih mondok. Ya, Imam Syafi'i 15 tahun ya, usianya itu sudah menjadi seorang mufti. Ya, ini mufti ini Masya Allah. Ya, kalau sekarang kedudukannya sangat tinggi ya di sebuah wilayah, sebuah negara ya. Mufti itu yang berikan fatwa. Nah, ini kalau sekarang jarang kita dapati anak muda. Maka ya dahulu banyak ya para mufti yang masih muda ya, karena mereka dari dasar dari kecil dahulu ya menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian juga ya Imam Bukhari ya mendalami hadis ya dan juga menjadi mufti. Abu Hamid Al-Isfirayini ya juga sama ya, di usia 17 tahun sudah menjadi mufti. Ya, kemudian Umar bin Abdul Aziz ya dari sejak kecil ya menjadi hafal Al-Qur'an dan juga menjadi gubernur ya di Madinah pada usia 23 tahun, usia yang cukup muda. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih ya menjadi sultan Turki pada umur 22 tahun ya, dan beliau juga salah satu penghafal Al-Qur'an ya, pengemban Al-Qur'an. Ya. Nah, ini dari usia dini banyak sekali kita dapati ya bagaimana ulama-ulama yang mereka dari kecil dari dini sudah mulai menghafalkan Al-Qur'an sehingga mereka menjadi tokoh-tokoh yang mulia ya, tokoh-tokoh yang tinggi derajatnya di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, santriwan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, jadi sebentar lagi ya, insyaallah kita akan berjumpa dengan Syahrul Quran, dengan bulan Ramadan, bulan yang kita nanti-nanti dalam 1 tahun. Ya insyaallah bentar lagi kita masuki bulan puasa, ya bulan Ramadan. Maka ya kita harus lebih bersemangat lagi ya untuk terus kita membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an ya, dan juga ya memurojaah hafalannya ya, serta kita mentadaburinya. Ya, harus lebih semangat lagi. Kenapa? Ya karena emang bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Bulan di mana Allah menurunkan secara jumlah wahidah ya, secara keseluruhan, yaitu Allah turunkan secara langsung kepada Nabi Muhammad ya di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya. Nah, salah satu kiat yang terbaik ya, amalan terbaik pula yang untuk kita bersemangat ya di bulan Ramadan, yang amal ibadah yang sangat dianjurkan adalah untuk kita memperbanyak tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, jadi semangat kita ya untuk membaca Al-Qur'an, semangat kita untuk menghafalkan Al-Qur'an, semangat kita untuk merojaah hafalan Al-Qur'an di bulan Ramadan, itu insya Allah pahalanya begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada kita. Ya. Di bulan-bulan biasa ya itu ya Rasulullah menuturkan ya, menyampaikan, Rasulullah bersabda dalam haditsnya ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Ya, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dari kitabullah, falahu bihi hasanah, maka bagi dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, ya, dan satu kebaikan itu kalau di bulan-bulan di luar Ramadan ya, itu satu kebaikan, satu huruf itu akan mendapatkan 10 pahala, dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Ya, saya tidak mengatakan alif lam mim itu harfun, satu huruf ya. Walakin alifun harfum ya. Akan tapi alif lam mim itu ada berapa? Ya, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Jadi alif lam mim berapa? Tiga huruf ya, berarti 3 kebaikan dikalikan 10 menjadi 30 kebaikan. Nah, di bulan Ramadan itu jelas ya berbeda ya dengan bulan-bulan lainnya. Kalau bulan lainnya kita cuma mendapatkan 10 kebaikan satu huruf, di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya dengan jumlah yang ya sangat besar, sampai-sampai Allah tidak menyebutkan karena begitu besarnya jumlah pahala yang Allah janjikan kepada kita semuanya. Nah, kalau nanti santriwan-santriwati ya mentargetkan misalkan ya di Ramadan kali ini khatam minimal misalkan 1 kali, nah itu berapa sih sebenarnya pahala yang akan kita dapatkan ya secara hitung-hitungan kalau adik-adik semuanya ya, santriwan-santriwati semua itu khatam 1 kali di bulan Ramadan, itu ya minimal ya itu mendapatkan 350.000 huruf
ya. Berarti satu kali khatam ya kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya sebesar dikalikan 10 ya. Berarti berapa? 3.500.000 kebaikan pahala yang Allah berikan kepada kita. Itu di luar Ramadan ya. Kalau di Ramadan beda lagi, lebih besar lagi. Ya, pahalanya lebih besar lagi ya dari apa yang tadi telah ya disebutkan itu di luar Ramadan. Kalau Ramadan jelas pahalanya lebih besar ya dan lebih agung ya dan lebih mulia ya. Itu pahala yang Allah janjikan bagi siapapun yang semangat dalam membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin itu sedikit motivasi saya ya kepada santri-santri semua ya untuk terus membersamai Al-Qur'an dalam kehidupan dan juga untuk terus bersemangat dalam membaca Al-Qur'an ya dan juga mentadaburi Al-Qur'an ya terus semangat ngajinya, terus semangat dalam menghafalkan Al-Qur'annya, ya terus semangat dalam murojaah ya, dan juga insya Allah kita akan menyambut bersama-sama bulan mulia, bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an sehingga nanti di Ramadan kita minimal harus punya target ya target untuk tilawah misalkan 1 kali hatam minimal atau 2 kali hatam ya apalagi santri enak ya di pondok itu tidak banyak kegiatan ya jadi Ramadan mungkin fokus dengan Al-Qur'an insyaallah minimal 1 kali hatam itu insyaallah bisa ya, terus juga jangan lupa juga untuk terus menghafalkan juga di bulan Ramadan ya mentadaburi juga ya, dan juga memurojaah hafalannya itu juga sama ya pahalanya tidak berbeda dengan kita tilawah sehingga porsinya tetap kita berikan ya kita tetap tilawah Al-Qur'an kita tetap menghafalkan Al-Qur'an tetap murojaah Al-Qur'an ya insyaallah dengan itu kita akan meraup banyak pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ya semoga yang sedikit ini mampu menjadi motivasi ya buat ya kita saya pribadi dan juga semoga menjadi motivasi pula bagi santriwan santriwati ya pondok pesantren Darul Ulum Majenang ya semoga Allah berikan barokah ya kepada asatidnya ya ustadz-ustadznya dan seluruh teman yang ada di pesantren Darul Ulum Majenang. Semoga Allah jadikan kita semua menjadi ahlul Qur'an pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.